untuk mendengarkan materi ini bersama-sama. Mana yang sempat aja lah. Materi ini bersama-sama. Assalamualaikum Yang sempat warahmatullahi aja. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, kesempatan ini kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya karena saya bisa berbagi ilmu yang saya dapatkan di Camp Shore Free oleh Revo beberapa waktu kemarin di bulan Januari, tepatnya di Bali, berlangsung selama kurang lebih 14 hari. Materi ini saya bawakan berjudul Interactive Teaching and Authentic Materials. Materi ini saya buat dalam bahasa Inggris keseluruhannya, namun nanti pada saat menyampaikan saya akan menggunakan bilingual. Jadi apakah itu interactive teaching and authentic materials? Kita lihat di sini. Kita mulai dengan interactive teaching. Pada umumnya kita sebagai guru maupun yang kuliah yang akan menjadi guru tahu mengenai interactive teaching, bagaimana penerapannya di dalam kelas dan bagaimana cara kita membuat interactive teaching ini bisa diterapkan dengan baik di dalam kelas. So, interactive teaching here, ini maksudnya adalah telling is not teaching, nor is listening learning. Jadi dalam pembelajaran ini, it's not teaching, it's not only teaching. Jadi bukan sekedar menyampaikan materi, transfer knowledge, tapi lebih dari itu. Jadi telling is not teaching, nor is listening learning. Jadi bukan pembelajaran yang hanya mengajar ataupun sekedar mendengar. Interactive teaching is also engaging participants in learning activities that lead to a higher level of understanding. Jadi mengikat para peserta didik kita untuk aktif dalam belajar to a higher level of understanding, untuk pemahaman yang lebih tinggi. Jadi tidak sekedar menerima materi dari kita, tidak sekedar mendengar, namun bisa lebih dari itu, bisa memahami dalam level tingkat tinggi, atau kita sebut dengan kalau saat ini higher order thinking skills. Kemudian the two-way process of active participant engagement with each other, the facilitator and the content. Jadi ini adalah proses dua arah ya, antara partisipan yang aktif kemudian dengan satu sama lain, sesama partisipan, kepada gurunya juga dan kepada isi materi yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Nah, apa yang harus diperhatikan yang pertama juga adalah learning styles, itu gaya belajar. Jadi kita sebelumnya harus memahami dulu bahwasannya peserta didik di dalam kelas itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, saya paparkan di sini learning styles di sini. Yang pertama adalah visual learners. Jadi visual learners ini remember image, shapes, and color. Jadi ada gaya belajar siswa yang dia itu mudah mengingat gambar, bentuk, dan warna. Kemudian auditory learners, remember voices, sounds, and music. Jadi ada lagi yang namanya pembelajar auditori. Nah, pembelajar ini, peserta didik ini mudah untuk mengingat suara, kemudian sounds and music, jenis musik-musik gitu. Jadi ada beberapa siswa kita yang ketika belajar itu menggunakan musik, mendengarkan musik atau menonton video. Jadi ketika menggunakan visual yang berhubungan dengan musik, maka dia akan lebih mudah menangkap materinya. Yang ketiga adalah kinesthetic, itu remember by doing, moving, and touching. Nah, yang kinesthetic ini suka dengan pergerakan, jadi lebih ke doing, moving, and touching, lebih kinestheticnya. Kita lanjutkan ke di sini. Kalau pakai itu yang harus kita ketahui sebagai guru dan sebagai bagian dari yang membelajarkan siswa-siswi, bahwasannya I remember 5% of what I hear. Jadi hanya 5% dari yang saya dengar. Jadi saya hanya ingat 5% dari yang saya dengar. Kemudian 20% dari yang saya baca, 20% dari yang saya dengar dan saya baca, 30% lagi dari yang I am shown, yang ditunjukkan, artinya demonstration. Jadi guru melakukan demonstrasi atau presentasikan materinya, maka 30% bisa diingat karena dia menggunakan audio visual. And then 50% dari yang didiskusikan. Jadi ketika kita membuat grouping di dalam kelas, ketika kita membuat mereka untuk think, pair, share, maka 50% mereka dapat. Kemudian 75% of what I do, dari yang dilakukan.
tidak hanya dalam forum diskusi, tapi langsung melakukan diri. Jadi ini bisa dilakukan pada saat kita memberikan proyek. Mereka langsung melakukan apa yang telah dipelajari. Jadi itu mendapatkan 75%. Nah, 90%-nya lagi adalah dari mana? What I teach others. Ketika kita mampu mengajarkan atau memberikan kembali materi yang kita dapatkan ke orang lain, seperti yang kita lakukan pada malam ini. Jadi ketika saya dapatkan materi ini kemarin di Camshore, kemudian saya sampaikan kembali ke para pembelajar yang ada di sini, maka 90% ini saya dapatkan kembali karena saya mengingat lebih banyak. Nah, berdasarkan health of experience, bisa dilihat di sini bahwasannya ini tingkatan yang paling tinggi. Tadi 90% of what they do simulate or model a real experience. Real experience. Jadi ini adalah pengalaman nyata, tidak sekedar penjelasan, namun mereka do the real thing. Bisa perform a presentation, langsung menerapkan apa yang telah mereka pelajari yang ada di sini. Go on here. Interactive teaching. Aspek-aspek dalam interactive teaching ini juga adalah salah satunya. Yang pertama, involves facilitator and learners. Jadi mengkolaborasikan, menggabungkan antara fasilitatornya dengan si pembelajarnya. Kita di dalam kelas ya guru dengan siswanya. Kemudian encourage and expect learners to participate. Kita mengajak, mengarahkan, kemudian memberi motivasi kepada para pembelajar untuk bisa berpartisipasi dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian di sini adalah use questions to stimulate discussions, emphasizing value. Tapi dalam student center sendiri, pertanyaan itu lebih diberikan untuk menstimulus siswa untuk mereka yang lebih bertanya kepada kita, karena di sini student center, jadi bukan lagi teacher center. And then give participants hands-on experience, jadi lebih memberikan pengalaman kepada siswa untuk belajar. Use teaching aids. Kalau ini kita bisa gunakan teknologi to gain attention. Jadi anak-anak zaman sekarang yang disebut dengan generasi Z ini katanya, generasi milenial, lebih tertarik ketika gurunya itu tidak monoton, tidak lagi dengan metode yang konvensional, tapi menggunakan many kinds of teaching aids atau teknologi yang bisa kita adopsi, kita adaptasi, modifikasi dari berbagai teknologi yang disediakan. Misalnya salah satunya yang paling yang sedang adalah Kahoot. Kahoot ini biasanya misalnya siswa ketika diberi itu sulit untuk menjawab, malah ketika kita gunakan mereka secara aktif berkolaborasi dengan peserta lain di dalam kelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan di melalui aplikasi Kahoot. Aplikasi yang lain juga untuk ketika memaparkan materi kita bisa menggunakan tidak hanya PowerPoint, tapi kita juga bisa menggunakan video animation, platform, kemudian bisa menggunakan Photoon atau menggunakan aplikasi Comic Wise dan banyak lagi yang bisa kita temukan. Tidak hanya teknologi, kita juga bisa gunakan yang bentuk nol dengan membuat tinggi kreativitas kita. Kemudian use games and energizers to make interactive class. Jadi di sini kita biasanya gunakan performing art atau ketika di tengah pembelajaran melihat siswanya sudah mulai bosan atau kurang konsentrasi. Nah ini saya hadirkan di sini adalah link Google Drive untuk bermacam-macam game dan energizer, nanti bisa saya bagikan di komen mungkin ya untuk para pembelajar malam ini. Ini hanya beberapa materi yang games dan energizer yang bisa saya bagikan. Masih banyak lagi yang tersedia di luar sana. Mungkin bisa berbagi di sini. Next, where to start? Nah, according to Amy, facilitator dari Relo ya, Camshore 2019, where to start? Jadi kita mulai ketika kita mau menerapkan interactive teaching ini dimulai dari before teaching, and then during teaching, and after teaching. So ini ketiga-tiganya ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Jadi ketika kita mau interactive teaching, automatically we have to make preparation. Kita harus buat persiapan. Persiapannya adalah sebelum mengajar. Artinya tidak bisa
di saat kita mengajar itu langsung diterapkan tanpa ada persiapan. Ketika mau buat interactive teaching, kita harus persiapkan matang-matang dulu sesuai dengan lesson plan-nya, kemudian materi-materinya harus disiapkan terlebih dahulu agar pembelajaran tidak kaku atau tidak bingung gitu. Nah, let's start here. Before teaching, apa saja yang bisa kita lakukan di before teaching here? Yang pertama adalah make a lesson plan. As I told you before, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasannya pertama sekali memang keharusan setiap guru kita harus membuat lesson plan. Namun memang terkadang saya sendiri juga masih bermasalah di sini lesson plan karena lesson plan yang kita buat itu so many pages. Nah, yang saya dapatkan kemarin di camp itu adalah lesson plan yang sangat meaningful dan helpful. Jadi nanti mungkin bisa saya bagikan nanti, tapi ini belum saya buat di sini. Ada format lesson plan yang sederhana sekali, hanya terdapat bagian intinya saja dari pembelajaran kita, tidak terlalu panjang, tapi kita harus mengikuti K13 itu tidak seperti yang disampaikan di kegiatan Camshore kemarin. Kemudian, what are the goals, objectives, purposes of this lesson today? Jadi kita harus memaksimalkan apa sih tujuan dari pembelajaran yang mau kita bawa. Kemudian, what will I be doing during this lesson? Yang mau kita lakukan apa sih selama proses pembelajaran? Misalnya kalau saya sendiri mengajarkan bahasa Inggris, ketika saya mau mengajarkan siswa vocabulary misalnya, jadi apa saja yang harus saya persiapkan? Saya mau buat game energizer yang berhubungan dengan vocabulary, kemudian saya mau beri mereka presentasi menggunakan apa, kemudian kuis atau assessment menggunakan aplikasi yang mana. Tidak harus selalu menggunakan teknologi, karena terkadang ketika kita mengajar teknologi getting trouble, kita harus persiapkan plan B, C, or D. Kemudian, what will the students be doing during this lesson? Nah, ketika sudah mantap apa yang sudah kita buat, kita harus memikirkan juga kira-kira siswanya nanti pada saat pembelajaran apa yang akan dia lakukan. Apakah dia bisa menerima atau dia masih bengong saja atau mereka sibuk dengan pekerjaan yang lain atau bagaimana? Next, how will I scaffold the students understanding, learning, and practice? Scaffolding ini memang sangat penting untuk siswa karena itu menjadi pemahaman dasar buat siswa sebelum memasuki materi yang akan dipelajari dengan kita di dalam kelas. How will I give instructions to the students? What will I say? Bagaimana saya akan memberikan instruksi kepada siswa-siswa? What will I say? Apa yang saya katakan? Satu hal yang saya pelajari dari Camshore kemarin adalah dan itu merupakan hal yang sangat penting bagi saya. Ketika sebelum mengikuti Camshore, saya sangat jarang mengulangi instruksi, maksudnya menyuruh siswa untuk mengulangi instruksi apa yang saya katakan. Misalnya, ketika saya mengajak siswa, so after this I will give you this test. Saya kasih tes kamu begini. Yang pertama kamu siapkan kertas lembar, kemudian kamu tuliskan pengalaman yang kamu dapat. Nah, paham ketika kita bilang do you understand? Mereka jawab yes. Kita selesai dengan itu. Padahal sebenarnya harusnya adalah kita mengajak mereka untuk kembali mengulang instruksi apa yang telah kita sampaikan. Jadi kita tanya ke mereka, okay, so you say understand. So what do you understand? The first step apa? Second step apa? Third step apa? Sampai mereka jabarkan semua seperti apa yang kita sampaikan. Itu namanya instruksi kita diterima dengan baik oleh siswa. So we go on here during teaching. Nah, ini dilakukan selama pembelajaran. Totally present and totally focused. Ini maksudnya adalah totally present and totally focused. Kita tahu sendiri maknanya di sini. Terkadang guru, termasuk saya, punya kesibukan yang lain di dalam kelas. Ketika kita punya deadline atau apa, di dalam kelas kita tidak fokus terhadap siswanya. Jadi di sini memang diharuskan selama pembelajaran untuk kita bisa interaktif dengan siswanya itu sendiri, kita harus fokus ke mereka. Tidak mengerjakan hal yang lain selain fokus kepada siswa yang ada di kelas. Positive attitude, ready to motivate, believe in your purpose of teaching. So, kita punya sikap yang positif, kemudian selalu memotivasi kepada para siswa, apalagi yang masuk di kelas 12 saat ini. Realitinya siswa-siswa bukan malah rajin untuk
membahas soal dan siap untuk bergerak malah malas begitu. Kemudian believe in your purpose of teaching, yakin terhadap tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Provide an agenda and rationale for students. What, why? Provide an agenda. Jadi menyiapkan pertanyaan what atau why untuk para siswa, jadi agar mereka terbiasa untuk critical thinking. Review previous material, connect to new material. Melihat ke materi yang sebelumnya, kemudian dihubungkan ke materi yang baru. Misalnya saya mengajar di SMK, materi-materi bahasa Inggris itu, yang lalu misalnya materi tentang procedure, itu bisa dikaitkan dengan procedure materi yang saat sekarang mau dibawakan, atau dikonektifkan ke realitas mereka sesuai dengan jurusan mereka. Provide different ways for students to learn and practice. Is by hearing, seeing, touching, moving, drawing, visualizing, and so on. Jadi menghadirkan berbagai macam cara belajar itu kepada para siswa. Jadi prakteknya tidak hanya sekedar monoton cuma menulis saja writing, tapi juga proses hearing, seeing, touching, moving. Nah, disinilah masuk yang tadi saya katakan, kita bisa menggunakan game atau energizer, atau menggunakan tadi teaching aids dalam pengajaran. Activate schema. What do my students know about this topic? For example, ketika membahas tentang this item tags dalam pembelajaran bahasa Inggris, jadi mengaktifkan kembali schema mereka, apa yang mereka sudah tahu tentang this item. Kita bisa kaitkan dengan berita-berita yang sedang hangat saat ini. Apakah mereka menonton berita itu, mereka tahu informasi tentang itu bisa dikaitkan ke pembelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas. And then how will I know if my students are getting it? Bagaimana kita mengetahui kita itu sudah mendapatkan atau sudah memahami apa yang kita sampaikan? Nah, ini sangat penting karena di dalam kelas sendiri siswa yang diam, siswa yang senyum-senyum itu terkadang membuat gurunya sendiri apakah dia sudah paham atau memang dia karena tidak paham makanya dia silent. What do I do if they aren't getting it? Bagaimana? What will I do? Apa yang akan saya lakukan jika mereka tidak? Ini terkadang juga menjadi kesabaran yang tinggi buat gurunya sendiri untuk mampu mengantisipasi, membuat plan apa yang harus dilakukan jika mereka belum paham apa yang kita sampaikan. Provide support for what you want students to do. Provide support for what you want students to do. Jadi kita mau itu apa? Kita harus ada support ke situ. Kita harus buat seperti tadi di awal tadi. Provide support for what you want students to do. Jadi kamu mau siswanya mau melakukan apa? Ya support dengan materi apa saja, dengan bahan apa saja. Ya, ketika di kelas kita harus membawa misalnya di sticky notes atau lain-lain yang bisa dipakai di dalam kelas. Model what you want students to do. Model pelajaran apa yang kita terapkan di dalam kelas? Model yang seperti model yang dianjurkan oleh Kementerian sendiri dalam K13 itu ada PBL, Project Based Learning, Problem Based Learning, sama Discovery Learning ya. Tapi tidak hanya itu, begitu banyak model yang bisa kita terapkan. Boleh dicari, boleh diadaptasi dari model apapun, kita butuh model sendiri, tapi semua kita kemudian check comprehension. Nah, cek atau memeriksa pengetahuan mereka sejauh mana yang mereka sudah dapatkan. Praise students for keywords. Jadi praise students for keywords. Praise, hargai usaha siswa. Nah, itu kadang juga lupa ketika mereka menjawab dengan jawaban atau memberi ide pendapat tentang materi yang kita sampaikan. Just say thanks or you are great student. Itu sangat dibutuhkan oleh siswa karena itu akan membuat mereka merasa dihargai dan terpacu untuk mau lebih menyumbang idenya di pelajaran selanjutnya. Monitor student work and adapt as necessary. Jadi ini memperhatikan monitor student pekerjaan siswa dan adaptasi yang diperlukan. Jadi maksudnya adalah monitor student work and adapt as necessary. Jadi kita bisa
melihat, memonitor pekerjaan siswa, kalau perlu dari pekerjaan siswa itu sendiri juga bisa menjadi ilmu baru buat kita, jadi kita bisa adaptasi seperlunya. Nah, setelah dilaksanakan pembelajaran itu, maka setelah pembelajaran ini apa yang dilakukan? Nah, ini sama seperti short adalah reflection. Nah, reflect on lesson. What went well? Jadi kita harus melakukan reflection untuk diri kita sendiri sebagai guru. Yang pertama, know what went well, apa yang kira-kira sudah berjalan dengan baik di dalam kelas. Do I need to think about improve for the future? Jadi apa lagi yang kira-kira masih kurang, yang masih perlu perbaikan di masa mendatang. Kemudian, do I need to teach anything? Apakah saya perlu mengulangi lagi, perlu mengajarkan ulang lagi segala sesuatu yang tadi? Do I need to think about different ways to improve this material? Apakah saya perlu memikirkan cara yang lain untuk mengenalkan materi yang sudah disampaikan tadi? About how to practice the material, bagaimana juga mempraktekkan materinya, how they show that they understand the material, atau bagaimana mereka menunjukkan bahwa mereka telah paham materi. And then be a student of teaching. Read, learn, talk, share about teaching. Be a student of teaching. Jadi kita sendiri juga harus jadi student of teaching. Jadi kita yang merefleksikan diri tidak menggurui diri sendiri. Maksudnya saya adalah guru, tapi di sini saya bisa memposisikan diri kita seperti jadi guru dalam pengajaran kita sendiri. Bagaimana kita belajarkan diri kita untuk sesuatu yang kita lakukan. Kita praise your achievement and success. Ketika memang ada beberapa hal dalam proses pelajaran kita yang masih kurang atau masih belum mencapai target, kita tidak perlu menyalahkan diri untuk itu terlalu banyak. Ketika kita refleksi, oh ini masih kurang, tapi kita harus praise ourselves, praise our effort, menghargai usaha kita sendiri dan kita sudah menyiapkan itu dengan baik, tapi masih butuh perbaikan lebih baik lagi. Oke, next. Nah, itu tadi sebutnya interactive teaching. Mungkin nanti kita akan bisa lebih banyak dalam sesi sharing, kita sharing argumen atau ada yang memberikan pendapat tentang itu. Nah, kita lanjut ke authentic materials. Pada short camp kemarin, material ini dibawakan oleh Raquel. Dia menyampaikan materi tentang materials. Authentic materials ini sendiri ada hubungannya dengan interactive teaching. Jadi pada saat kita menggunakan authentic material ini dalam teaching, itu kita akan bisa lebih memudahkan itu interactive teaching itu sendiri. Ada 3 yang saya buat di sini, 3 bagiannya. Yang pertama adalah what are authentic materials? Apa sih sebenarnya authentic materials? Ini saya tidak mengajari, tidak menggurui, tapi hanya berbagi. Mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu apa sih authentic materials. Kita bisa hanya mengulangi kembali. Kemudian why it is kenapa menggunakan authentic materials? Adalah how can we apply authentic materials? Bagaimana kita bisa mengadaptasi authentic materials? Here, what is authentic materials? Menurut Sofan tahun 85, it is authentic materials. Ini ada contohnya adalah bidang pesawat, transit, transfer. Kemudian di sini related textbook. Which material is keadaan dapat di sini material. Pada saat ada informasi bidang pesawat, ada tulisan di sini transit transfer, maka ini bisa dijadikan authentic material. Capture fotonya dan dijadikan pembelajaran untuk siswa. Di tahun 2012, Bunda, Zaki sebentar. Bunda Afiani tolong di mute all ya. Macam mana mau diajar pagi Pak Dir? Ya, example of authentic material. Contoh-contohnya apa saja? Contoh-contohnya di sini bisa kita lihat. Kamu tidak dapat sertifikat nih.
atau dari YouTube. Kemudian visual itu bisa dari photograph, ada juga dari print ya. Listening, visual, printed. Let's see, listening. Ini dari bisa diambil dari. Jadi yang dimaksud tadi dengan authentic materials itu adalah materi-materi yang bisa kita temukan ya di sekeliling kita dari manapun, tapi tidak dikhususkan untuk pembelajaran materi kita. Jadi misalnya ketika kita ada sepeda itu bisa dikoneksikan ke pembelajaran kita. Nah dari sini sendiri ada video, komersial, seperti yang kita lihat ini ada song, lagu, voicemail, phone recording, social media, WhatsApp, Instagram stories, selanjutnya adalah foto, artwork, info di jalanan, magazine ad, iklan-iklan, postcard, picture books, dan lain-lain juga masih banyak. Printed, sekarang notes, jadi ada return news, ada menu di restoran, bisa ke restoran, ada menu, itu menu bisa dipakai, soalnya kalau boleh diambil ya. Newspaper artikel dari koran, kemudian website company, phone, blog, and so many things. Why authentic material? Kenapa kita harus menggunakan? Nah, kita menggunakan certain text. Kita mengeksplor materi-materi yang mereka temukan di sekeliling mereka, dan itu bisa dipakai untuk pembelajaran. Yang pertama, exposure to language with purpose, contextually rich. Jadi di sini katanya contextually rich, lebih kaya dan konteks lebih relevan sesuai dengan cultural relevant. The next will be the keys and the driving. Kemudian connect classroom with outside media. Menghubungkan kelas dengan dunia luar. Jadi akan lebih kaya para siswa menggunakan materi mereka itu adik di luar dari materi yang berhubungan dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian provide info on a variety of topics. Jadi menghadirkan dengan berbagai macam topik, tidak dibatasi hanya sesuai dengan materi yang disampaikan, tapi juga bisa dicari topik yang luas tapi masih menggunakan mereka tidak mempersulit. Increase motivation, ini meningkatkan motivasi belajar. Jadi siswa tadi lebih termotivasi ketika mereka disajikan sesuatu yang berbeda, tidak biasanya yaitu dengan hal berbeda makanan seperti yang tadi after we get material consideration, bagaimana cara kita mengadaptasi? Yang pertama consideration, kita sesuaikan dengan topiknya, language fokus atau skillnya, skill levelnya, siswa kita tuh levelnya apa? Kelas 10, 11, 12, kelas 7, 8, 9 atau SD, disesuaikan. Kita temukan majalah, tapi kita tidak sesuaikan, tidak bisa. Jadi misalnya anak siswanya di SMP, majalah bahasanya tidak dipakai. Kemudian culture ini sesuaikan dengan culture Indonesia. Kadang ketika kita ambil majalah yang mungkin ada perubahan yang tidak diterima oleh anak-anak. Kemudian student needs and interest, jadi sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikan siswa. Ini buat your kelas tentang kelas ini sama seperti itu tadi adalah kita tentang kelas kita apa yang dibutuhkan oleh para siswa, ability, interest, and goals. What kind of authentic materials or wouldn't work in your proposal? Jadi tidak semua authentic materials itu sesuai dan bisa dipakai di dalam kelas. Jadi kita harus memilah juga kira-kira authentic materials itu tepat atau tidak ketika kita gunakan di kelas kita, karena di antara ketika kita mengajar sekolah antara kelas satu dengan kelas lain terkadang kita tidak sama, tidak bisa disamakan penggunaannya. Oke. Ya. There's something
here. Okay, engage students emotionally and cognitively. Nah ini, material thus interesting dan enjoyable. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga adalah menarik emosionalnya para siswa. Jadi materi Bapak Ibu menarik siswa yang enjoyable, bisa dinikmati. Activities for students to respond personally, personal experience, opinions, feeling. Ini akan menggugah emosional mereka. Mereka bisa menyampaikan pengalaman pribadi, pendapat ataupun perasaan mereka. And then comprehensible, input and meaningful, bermakna pembelajaran tadi. Adapting for students level. Jadi diadaptasi sesuai dengan level siswa yang kita hadapi di dalam kelas. Jadi di sini simplify, assist, versus challenges. Decrease or increase output speaking or writing. Ini dalam pembelajaran bahasa Inggris ataupun pelajaran bahasa lainnya ya. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan mengenai interactive teaching dan authentic materials. Kurang lebihnya kita bisa sharing bersama di sini. Saya juga butuh tambahan informasi dari Bapak Ibu, teman-teman, para pembelajar yang ada di sini. And then just practice this in our class then. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke host. Silakan Bu, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi penjelasan dari Ibu Zakia tentang pengalaman beliau selama mengikuti Camp Soul 3. Bu Zakia, ini ada yang ingin bertanya dari Ibu Teresia. Ya, Ibu Teresia Sri Rahayu, model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan untuk mengakomodir semua gaya belajar siswa dalam pembelajaran klasikal di kelas? Terima kasih. Apakah itu auditori, visual, dan lain-lain? Silakan, Ibu. Ibu Teresia. Ya. Halo, Bu Zakia, bisa didengar suara saya? Iya, kita sharing bersama ya Bapak Ibu. Mungkin nanti ada yang mau menambahi. Ya, untuk mengakomodir semua gaya belajar siswa. Apakah auditori, visual? Bisa, suara saya bagaimana? Ibu? Ya, kedengaran. Putus-putus ya? Oh? Ya. Oh ya, sudah kedengaran. Ya, kayaknya sinyalnya. Model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan untuk mengakomodir semua gaya belajar siswa? Jadi mulai dari yang auditori, visual, dan lain-lain. Memang agak sulit ketika kita mau menggabungkan program saya pada saat ini. Udah kedengeran ya, Bu? Saya ini kayaknya. Ya, udah kedengeran tadi enggak? Kedengeran. Bisa Bu? Ya, udah. Kedengeran saya? Ya. Kalau model pembelajaran sendiri memang harus disesuaikan dengan kondisi di dalam kelas kita. Nah, saya sarankan kita menggunakan bisa menggunakan project based learning menurut saya. Karena dengan project based learning, anak-anak yang kinestetik akan menggunakan kinestetiknya dengan bergerak, tidak hanya duduk diam. Kemudian ketika kita dapat anak-anak yang auditori atau visual, mereka juga bisa aktif. Jadi tidak monoton di dalam kelas dengan pembelajaran itu sendiri gitu. Ketika kita gunakan project based learning, misalnya kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita bisa ajak siswa untuk menggunakan project infografis. Ini seperti yang dilakukan teman saya di Kensor. Infografis menggunakan video ya. Jadi proyek infografisnya
menggunakan video yang edit menggunakan video editor. Nah, mereka harus mencari sendiri materinya. Nah, untuk anak kinestetik akan sangat senang karena mereka akan bergerak. Kemudian untuk anak yang auditori dan visual, mereka juga akan senang karena setelah proses mereka mengerjakan proyek itu, merekam atau mencari gambar, mengumpulkan suara, mereka akan menggabungkan itu menggunakan aplikasi. Menurut saya itu. Mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain karena modul pembelajaran tidak hanya itu saja, modul pembelajaran juga sangat banyak jenisnya. Di dalam buku model pembelajaran dan inovasi pembelajaran itu sangat banyak ditemui model-model yang bisa kita pakai, hanya tinggal kita sesuaikan dengan kondisi di kelas kita saja gitu. Mungkin itu, Bu. Oke, gimana? Ibu Teresia? Halo, Ibu. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan di depan saya, Bapak Ibu. Ini ada lagi, ini permintaan, mudah-mudahan ini benar. Bucan yang punya sadar ya. Ya, ini ada permintaan contoh video atau cerita tentang model pembelajaran yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana menilai sikap atau karakter siswa dengan pembelajaran yang tadi? Adakah contoh atau cerita tentang model pembelajaran yang kita jelaskan? Ya. Yang kita pakai di sini bukan termasuk model ya, tapi itu adalah interaksi sendiri bisa kita masukkan ke dalam berbagai macam model. Jadi kalau misalnya contoh video atau cerita tentang model pembelajaran yang dipakai tadi, jawabannya bisa banyak jenis video ini yang bisa dipertontonkan. Ada, tapi kalau untuk malam ini diputarkan di dalam data di laptop saya ini. Kemudian di sini apa tadi? Bagaimana menilai sikap atau karakter siswa dengan pembelajaran tadi? Berarti untuk teman ya, nilai karakter ya. Ya, mungkin ini bisa langsung bisa terbawakan pertanyaan berikutnya hampir sama. Bagaimana cara mudah mengenal gaya belajar siswa utamanya di sekolah negeri? Siswa dalam kelas lebih dari 40 siswa. Oh, nah yang tadi penilaiannya. Oke. Mana nih? Oh, ini dulu nih. Iya, yang pembelajaran tadi sikap. Bagaimana menilai sikap atau karakter siswa dengan pembelajaran interaktif? Aduh, ini siapa lagi? Kemudian bagaimana cara mudah mengenal gaya belajar siswa utamanya di sekolah negeri? Iya, kalau gaya belajar siswa di sekolah negeri, kebetulan saya memang juga mengajar di sekolah negeri. Gaya belajar siswa di sekolah negeri ini rata-rata kalau untuk SMK ya, di SMK saya, apalagi SMK saya itu jurusan teknik, engineering, jadi gaya belajar siswanya itu sendiri tergolong yang tergolong yang 100% santai, jadi tidak termasuk kinestetik karena mereka sukanya hanya diam duduk saja. Kalau dikatakan auditory learners, ya auditory learners mereka suka dengan musik, kemudian mereka suka dengan visual, jadi lebih ke yang visual learners dengan auditory learners, tapi tidak untuk siswa-siswa laki-laki yang di kelas misalnya teknik sepeda motor, mereka kinestetik. Jadi bagaimana cara mengenal gaya belajar siswa utamanya di sekolah negeri? Tidak bisa digambarkan secara umum karena sekolah negeri sendiri juga bermacam-macam, berbeda-beda kan ya. Siswa dalam kelas lebih dari 40 siswa. Jadi mungkin kita bisa buat seperti angket ke siswa. Kemudian siswa itu menjawab berdasarkan pertanyaan itu yang kita buat klasifikasinya. Nanti dari situ kita bisa tahu mereka arahnya kemana gaya belajarnya. Nanti
mungkin dari situ akan lebih mempermudah kita untuk mengelompokkan mereka ketika mereka akan membuat kelompok belajar. Begitu mungkin. Ibu Nurul ya, Nurul Ida. Untuk video yang atau cerita tentang model pembelajaran yang tadi, penerapan interactive learning ini, kalau dalam bahasa Inggris, untuk videonya sendiri, ketika kami di Gamesor kemarin, belum jelas bisa saya bagikan atau tidak karena saya harus minta dulu ke panitia. Yang jelas pembelajarannya ini memang membutuhkan keaktifan siswa. Contoh, dalam pembelajaran vocabulary, mengingat siswa. Ketika kita membuat interactive teaching, kita mengajak siswa tidak hanya harus menghafal itu, menghafal vocabulary. Jadi, dicontohkan di sana, Amy, pada saat memaparkan materi ini, dia memberikan materi seperti ini. Ada kalimat panjang. Dia sampaikan, for example ini, let's practice this in our class. Kalimat ini, let's practice this in our class. Siswa mengulangi beberapa kali, 3 kali misalnya. Let's practice this in our class. Dia berikutnya hilangkan satu kata. Dia hilangkan satu kata, dia hilangkan satu kata. Akhirnya ketika di akhir hilang semua dan siswa bisa mengikuti itu salah satu contohnya. Untuk yang tadi penerapan interactive teaching itu sendiri. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Ahmadi untuk authentic materials. Aduh, mana nih hilangnya? Ya. Untuk authentic material dengan menggali informasi dari koran, TV, majalah, itu aplikasinya bagaimana, Bu? Oh iya. Iya. Untuk authentic materials, aplikasinya bagaimana? Aplikasi di sini maksudnya penerapannya atau yang ditanyakan aplikasi software ya? Izin tanya, untuk authentic material dengan menggali informasi dari koran, TV, majalah, itu aplikasinya bagaimana? Penerapannya maksudnya apa bagaimana ya? Penerapan aplikasi untuk yang mendapatkan itu atau bagaimana? aplikasi dalam pembelajarannya maksudnya. Oh gitu. Ya. Kalau untuk penerapan misalnya saya pembelajaran bahasa Inggris ya Pak, saya hanya bisa mencontohkan pembelajaran saya saat ini Pak. Misalnya pembelajaran saya adalah procedure. Procedure itu kan prosedur Pak. Cara menggunakan, kalau misalnya di bagian temanya adalah resep masakan, maka saya bisa temukan di majalah resep masakan. Jadi tidak hanya dari situ, saya ambil dari majalah, saya bawa majalahnya ke kelas, anak-anak bisa menemukan sendiri atau mereka bisa searching di website yang berhubungan dengan misalnya resep Rudy Hairudin, mereka cari sendiri resep masakan dengan cara pembuatannya. Nah itu maksudnya Pak. Jadi benar-benar yang dibagus adalah authentic materialnya itu ke dalam kelas. Jadi kalau misalnya dari internet ya tinggal dikasih linknya ke anak-anak, mereka temukan sendiri dari internet. Kalau misalnya menggunakan yang bentuknya benda, kita bawa bendanya ke dalam kelas, gitu Pak. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita mengajarkan tentang hewan liar, kita bawa hewan liar ke kelas ya Pak. Maksudnya bisa kita ajak siswa untuk melihat foto. Jadi ketika di jalan, misalnya siswa menemukan misalnya menemukan bunga atau kadal di sekitar rumahnya, dia fotokan itu kadalnya, gitu. Jadi itu yang dinamakan authentic materialsnya, gitu Pak, kurang lebih. Oke, Pak Ahmadi. Ya. Itu maksudnya itu ya. Mendapatkan sumbernya authentic material itu maksudnya sumber aslinya itu ya maksudnya ya, gitu. Ya misalnya begini, Bapak mata pelajarannya apa Pak yang diajarkan? Teknik Bu, teknik mesin. Misalnya teknik sepeda motor ya Pak? Ya, jenis itu. Kan kalau teknik sepeda motor itu ada tuh Pak di majalah, misalnya jenis motor yang keluaran baru, ada spesifikasinya, ada
misalnya begitu ya Pak, ada spesifikasinya. Nah, majalah motor itu sendiri bisa dibawa ke kelas, jadi anak-anak bisa langsung lihat, oh kalau motor yang ini spesifikasinya begini, bensinnya menggunakan yang ini, yang ini, yang ini. Atau bisa menggunakan dari situs website yang berhubungan dengan sepeda motor atau yang lain, misalnya dari apa sih namanya ya? Saya kurang paham kalau teknik sih. Kalau misalnya saya kaitkan dengan mata pelajaran saya deh, lagi bahasa Inggris ya. Misalnya saya mau mengajarkan tentang teks, misalnya teks tentang news item tadi saya bilang, news item. Saya temukan langsung news item yang ada di koran, Pak. Jadi tidak hanya yang dari textbook, itu kan sudah ada biasanya di dalam textbook contoh news item teksnya. Nah, saya suruh anak-anak untuk membeli koran atau mendapatkan koran bekas untuk temukan di situ ada berita yang mereka dapatkan dari koran itu, mereka bawa misalnya ke dalam kelas. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi static materials itu materi yang tidak dikhususkan untuk pembelajaran kita, tapi bisa dipakai untuk pembelajaran kita gitu Pak. Jadi sebenarnya tuh kalau orang untuk bahasa ya, untuk yang untuk teknik kan nggak memungkinkan ya untuk authentic material itu ya, gitu sih. Jadi authentic material itu bisa didapat di mana saja kan. Yang penting bisa disesuaikan dengan pembelajaran Bapak, bisa apa nggak dipakai, karena tidak semua yang kita temukan di sekolah kita bisa kita pakai untuk pembelajaran di kelas kita. Jadi intinya ketika kita temukan authentic material, misalnya kayak botol aqua, botol ini nih, botol minum ini. Nah, kan ini sebenarnya bukan untuk pembelajaran bahasa Inggris, tapi kan ini bisa saya pakai untuk pembelajaran bahasa Inggris dari mananya? Dari sini misalnya, dari ingredients-nya nih. Saya ajak siswa untuk belajar ini. Nah, gitu maksudnya, Pak. Bisa, Pak? Oke. Bisa, Pak? Oke, Mas. Bisa Pak. Iya, tadi apa sih? Bagaimana caranya bisa masuk Kemsu ya? Ini yang penasaran banget nih Bu. Iya, Sampai rahasia tutornya Bu. buat Bapak Ibu yang ingin gabung di Kemsur, biasanya sih Kemsur itu mengadakan di setiap tahun. Kebetulan saya tahun lalu sudah pernah mendaftar tapi belum lulus. Jadi di tahun yang ini 2018 ikutnya, kemudian lulus nih untuk 2019. Jadi mungkin tipsnya ada di penulisan aplikasinya. Jadi ketika kita menulis aplikasi online-nya, memang harus menggambarkan keunikan kita, apa yang kita tawarkan di dalam aplikasi itu kira-kira bisa menjadi daya tarik bagi tim pemeriksa di Kemsur sendiri. Gitu. Untuk TOEFL-nya itu sendiri, saya rasa di situ juga tidak harus yang terlalu wah gitu. Yang penting bahasa Inggrisnya sudah bisa, aktif dan pasif sudah bisa itu Bu. Jadi untuk pengisian aplikasi online nanti, isikanlah yang menggambarkan keunikan kita sebagai calon peserta yang membuat tim panitia dari Kemsur itu tertarik untuk mengundang kita mengikuti Kemsur itu sendiri gitu. Jadi memang saya apresiasi sekali kegiatan Kemsur ini karena workshopnya sangat berbeda dengan workshop yang biasanya saya ikuti. Karena di sini benar-benar workshopnya, trainingnya itu tidak sekedar pemberian materi, tapi meleburkan kita sebagai peserta untuk benar-benar memahami tidak sekedar konsep, tapi praktisnya gitu. Ini ada yang tanya tentang PBL-nya. Bentar ya, bentar Bu Sagia, selamat malam. Kita sapa dulu, kita malam ini dikunjungi oleh Pak Gatot. Wow. Ya, sangat beruntung kita malam ini, beliau mengunjungi sadar kita malam ini. Selamat datang Pak, selamat bergabung dengan kami. Beliau adalah Direktur Semio. Selamat malam Bapak. Terima kasih sudah mengunjungi kami Bapak. Silakan Bu Sakia, ini ada tadi lagi apa ya? Kita dijelaskan lebih detail tentang pembelajaran PBL-nya.
Dari Pak Ardi. Iya. PBL, Iya. Project Based Learning gitu ya. Pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau dalam beberapa kegiatan yang saya ikuti, PBL ini menjadi andalan juga untuk pembelajaran siswa yang berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skills. Karena ini levelnya di level 6 ya. Jadi lebih membuat siswa itu aktif dan mereka itu mendesain. Misalnya saya berikan mereka proyek pembuatan vlog atau vlogging. Jadi dalam beberapa kali pertemuan itu nanti dalam PBL ini dibuat dalam beberapa kali pertemuan, guru itu terlibat langsung dalam beberapa kali pertemuan itu dengan siswa, mulai dari di awal pemberian topik, kemudian mereka merancang apa yang mereka buat, sampai mereka proses mengerjakan proyeknya, misalnya vlogging, kemudian mendampingi mereka, menjelaskan kepada mereka bagaimana menggunakan video editor itu untuk mengedit vlog yang mereka buat. Kemudian mereka mempresentasikan di depan apa yang telah mereka buat. Jadi project based learning itu bisa dilakukan dalam beberapa kali pertemuan untuk mendapatkan satu proyek itu. Dalam penggunaan metode penelitiannya, biasanya kalau PTK menggunakan classroom external research. Tapi PBL juga, project based learning, bisa juga dilakukan menurut saya tidak hanya dalam bentuk PTK, tapi juga bisa pengembangan menurut saya. Cuman yang lebih sering saya baca di jurnal ataupun di PTK yang membuat, biasanya PBL dilakukan di kelas dengan menggunakan metode penelitian classroom external research. Gitu. Mungkin dari peserta yang ada di sini ada yang lebih paham mengenai PBL ini, mau menambahi atau memberikan sumber yang lain. Saya ada satu contoh PTK yang menggunakan project based learning ini milik teman saya, asalnya dari Gunung Kidul. Dia menggunakan proyek infografis. Sekarang saya lihat dulu materinya, biar saya paparkan sedikit mengenai PBL yang beliau tulis. Terlihat di sini. Dia menggunakan proyek infografis berbasis HOTS untuk pembelajaran text report kalau tidak salah. Dia juga menggabungkan itu dengan penggunaan aplikasi KineMaster. Jadi memang tahapannya dari awal pemberian topik dibatasi, misalnya hewan atau tumbuhan, disesuaikan dengan materi ajar. Kebetulan beliau mengajarkan SMP, sekolah menengah pertama, atau kalau kita mengajarkan di SMK kita bisa sesuaikan dengan materi apa yang mau kita berikan. Misalnya kalau kayak saya report text, misalnya saya membuat report text, saya bisa suruh siswa untuk membuat vlog berhubungan dengan kondisi keseharian, kemudian dibuat dalam bentuk vlog rekaman mereka dengan timnya berkelompok, dan mereka bisa lakukan itu di dalam kelas untuk editingnya bersama-sama sampai proyek itu jadi. Gitu. Jadi project based learning itu dilakukan secara tahap pertama, diawasi dan di guide oleh gurunya selama beberapa kali pertemuan sampai proyek itu dihasilkan.
tinggal paku ya Pak. Jangan Pak kantor dikunci. Kita paku di dalam. Pak Al yang bilang gitu. Bu, bagaimana? Ya. Gimana? Ya. Di sana namanya ya. Ardi? Ardi tadi ya? Apa? Tahunya enggak kan? Ramadan sama suci sama kan? PL-nya? Iya. Iya. Ya, udah cukup. Cukup ya. Ya. Ini ada lagi. Zaman revolusi Ya. industri ya tadi. Revolusi industri. KBM bisa ke dalam bentuk simulasi digital. Ini bisa ke dalam simulasi digital. Ada gambar simulasinya. Simdik ya? Simulasi digital ini pelajaran produktif ya? Ini pertanyaan dari Pak Mudin ya. Iya. Pak Lafudin ini belajar Simdik ya? Simulasi digital produktif SMK berarti ya? Zaman revolusi 4.0 KBM ini misalkan dalam bentuk Simdik. Interaktif teaching sendiri menurut saya tidak hanya bisa dilakukan dalam bentuk tatap muka. Jadi karena program dari Simbolek sendiri yang Gatot tawarkan di sini kan, seperti yang kita lakukan malam ini, pembelajaran jarak jauh. Hanya saja mungkin interaktif teachingnya ketika kita bikin jarak jauh begini, kita kurang bisa memonitori siswanya. Tapi dalam bentuk simulasi digital saya rasa oke saja untuk dilakukan, asal kita bisa membuat formulasinya disesuaikan dengan bentuk apa yang mau diajarkan. Kalau dalam bentuk simulasi digital saya rasa sah-sah saja KBM seperti ini. Adakah web simulasinya? Saya kurang paham untuk ini. Web simulasi maksudnya bagaimana ya? Simulasi. Karena saya nggak paham tentang pembelajaran produktif ini. Apa simulasi ini maksudnya bagaimana? Apakah bentuknya seperti tes pembelajaran kah yang bentuknya online atau bagaimana? Saya kurang paham juga dengan pertanyaan yang apakah ada web simulasinya. Begitu Bu. Mungkin ibu bisa menambahkan, mungkin memahami tentang ini. Apakah adakah web simulasi? Saya kurang paham yang itu. Saya juga kurang paham tentang web simulasi. Kebetulan saya memang dari sains, tapi saya ngajarnya di SMP. Nggak begitu paham dengan web simulasi. Oke, Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Agus. Pak Agus, ini pertanyaannya dari penggunaan lesson study ya, kemudian lesson plan-nya apa bisa digunakan bersama apa di mana yang tadi ya? Iya, lesson plan bisa dikembangkan sendiri atau barengan di MGMP Pak Agus. Pertanyaannya ke Pak Agus ini. Ini nanya ke Pak Agus kok. Maksudnya gimana? Lesson plan bisa dikembangkan sendiri atau barengan di MGMP Pak Agus. Mungkin dia ngasih saran ini Bu. Lesson plan bisa dikembangkan sendiri atau barengan. Iya. Untuk yang ini bagaimana lesson study? Jadi kalau misalnya materi ini sudah kita dapat, kita share ke MGMP, maka kita bisa membuat secara bersama-sama dengan tim MGMP. Atau jika memang memungkinkan untuk membuat sendiri, karena kita juga terkadang ingin lesson plan kita sesuai dengan yang kita rencanakan sendiri, bisa saja kita buat sendiri. Atau mungkin kita setelah kita buat bersama dengan tim MGMP, kita modifikasi lagi, disesuaikan lagi metodenya dengan yang mau kita buat diterapkan di dalam kelas. Begitu mungkin Pak Agus. Gimana Pak Agus?
Ya, Bu. Jadi boleh diterapkan bersama-sama ya penyusunan lesson plan-nya. Kemudian untuk refleksinya apa bersama-sama, Bu? Refleksinya itu. Kalau refleksi itu kita lakukan untuk terhadap diri kita sendiri, Pak. Jadi kalau di dalam camp short kemarin, reflection itu setiap individu melakukan reflection setelah pengajaran. Karena bisa juga kita sharing dengan tim MGMP. Jadi ketika kita selesai mengajar, kita tulis apa-apa saja yang tadi seperti yang saya paparkan tadi, kemudian kita saling sharing di dalam tim MGMP. Ini yang saya dapatkan saat saya menerapkan ini, kekurangannya di sini. Nah, untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita dapat, bisa juga saling sharing di dalam MGMP, Pak. Cuma untuk catatan-catatan kecilnya kita buat, kita kan yang tahu sendiri. Ketika kita di kelas kita apa yang kurang, apa yang ditambah. Dan setelah itu baru kita buat lagi di pertemuan publik dengan MGMP-nya untuk di-sharingkan secara bersama-sama. Kira-kira reflection-nya apa saja yang kita dapat dan kita mau perbaiki ke depannya gitu, untuk memperbaiki ke lesson plan-nya atau metode-metode pembelajarannya. Gitu mungkin Pak Agus. Iya, Bu. Bisa enggak, Bu, misalnya dalam pembelajaran itu kita punya rekaman dari beberapa sisi, jadi kita cukup banyak fokus atau melihat siswa gerakan-gerakan dan sebagainya. Soalnya kalau kita sendiri hanya dengan satu perspektif atau satu proyeksi, kayaknya sangat kurang, karena waktu mengajar kan kita kadang nulis, kadang ke kelompok. Nah, bisa enggak misalnya dalam pembelajaran kita melibatkan orang lain atau menggunakan alat bantu untuk merekam pembelajaran itu? Sangat boleh, Pak, menurut saya. Kan itu bagian dari penggunaan teaching aids. Kalau misalnya kita mempunyai suatu alat atau digital yang memang memadai untuk kita pakai di dalam kelas, misalnya pakai kamera digital yang bisa disetting sendiri untuk merekam, atau mungkin lebih bagus kita menggunakan seperti CCTV kali ya, untuk bisa melihat kegiatan yang ada di dalam kelas. Atau bisa jadi kalau saya kadang menerapkan seperti ini, saya membuat tim spy. Jadi siswa itu ada dalam beberapa corner, kayak beberapa sudut siswa, dia memiliki partner sendiri. Jadi saya berikan partner di dalam kelas untuk mereka memperhatikan satu sama lain. Tapi bukan berarti mereka hanya memperhatikan itu saja. Jadi mereka ada item-item kita berikan kayak note gitu, isian-isian yang mereka itu adalah spy-nya kita gitu, untuk memperhatikan teman-teman yang lain. Jadi tapi kita bisa percayai tidak semuanya bisa diberikan. Itu salah satu yang kadang saya lakukan. Namun memang untuk memahami atau untuk memonitor seluruh kelas, memang terkadang kita mengalami kesulitan. Jadi kalau menurut saya yang Bapak tawarkan tadi itu juga solusi yang baik, Pak. Kalau memang ada alternatif penggunaan teaching aids yang tadi untuk memonitor mereka. Jadi setelah itu kita bisa, setelah selesai pembelajaran, kita bisa lihat ulang rekamannya. Kita tahu gitu ya, Pak, apa yang mereka lakukan selama pembelajaran kita tadi. Kira-kira wajib mereka tuh memahami atau tidak gitu ya, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain itu mau tanya, Bu? Iya, Pak. Untuk lesson plan sendiri, Pak, ini dari Kemsor kemarin kita diberikan, kita ada juga kemarin micro teachingnya ya. Tapi lesson plan yang diberikan formatnya itu sangat berbeda dengan format lesson plan yang kita kerjakan. Biasanya kan lesson plan yang kita buat itu berhalaman banyak ya. Nah, yang ditangkap oleh Relo bekerjasama dengan UI kemarin itu konsepnya hanya 2 lembar saja. Makanya saya sangat menyukai konsep itu, karena dia memang fokus langsung ke planning, kemudian proses pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi tidak terlalu panjang, bahkan kadang-kadang ketika saya buat saya juga tidak paham itu isi lesson plan-nya apa, karena terlalu banyak begitu. Tapi ya mau gimana, kita harus mengikuti yang diformulkan oleh kementerian begitu. Tapi untuk pegangan di sekarang boleh sharing, Bu, ya? Lesson plan kemarin kami kan ikut workshop lesson study
materi dari UPI kemarin. Itu memang lesson plan itu sangat simpel sekali, tapi lebih detail istilahnya dalam praktiknya. Misalnya siswa berbuat apa, guru berbuat apa, itu langsung didetailkan. Jadi memang mungkin konsep seperti itu cocok bagi kita untuk menerapkan pembelajarannya. Soalnya kadang kalau RPP atau lesson plan yang ada beredarnya itu kayak terlalu bertele-tele gitu, tidak praktis gitu. Ya bukan melemahkan atau mengkecilkan, tapi memang kalau untuk kita sendiri sebagai tim pengajar yang memang harus mengajar dengan persiapan yang mantap, saya rasa itu memang lumayan melelahkan Pak mengerjakan yang segitunya, tapi tidak paham itu isi-isinya apa saja kan. Jadi boleh Pak share Pak, kalau Bapak punya ini dan bersedia untuk men-share ke kita Pak bentuk format lesson study yang mungkin Bapak dapat di pelatihan kemarin. Oke Bu. Terima kasih Pak. Ibu Apri, Ibu Arfi. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada ini dari Bandung nih. Ya Bu. Kebetulan kan saya guru bahasa Inggris juga. Itu saya udah chat juga. Jadi kan untuk tadi tentang PBL dan PJBL, program apa sih project based learning dengan itu ya, satu lagi problem based learning. Untuk problem based learning sendiri kira-kira materi apa yang pas gitu kita pakai, karena selama ini saya belum mencoba kalau PBL itu problem itu kira-kira bahasa Inggris apa gitu. Jadi kalau project kan banyak ya, kemarin udah implementasikan project si anak membuat flyer atau poster di dalam materi advertisement. Nah kalau misalnya untuk masalahnya gitu untuk problem based learning ini kira-kira di materi apa gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya. Kira-kira PBL itu untuk materi apa? Kalau menurut saya kita yang harus menyesuaikan model apa yang bisa diterapkan ke materi yang kita ajarkan di kelas. Sebenarnya materi kalau bahasa ini kelas berapa Bu kalau boleh tahu? Kebetulan saya kelas 9. Kelas 9 ya? Ya. Kelas 9. Kelas 9. Saya ingin coba tekan selama ini untuk problem based learning belum tidak karena materinya mungkin itu tadi apakah kita tadi kan kata Ibu kita menyesuaikan dengan tempo yang ada ya, cocoknya apa gitu kan. Nah saya pengen mencoba kira-kira untuk problem based learning ini materi apa kira-kira gitu, baik di kelas 7, 8, 9. Silakan Bu. Ya, saya rasa begini. Sebenarnya materi apapun yang ada di kelas, kalaupun kita terapkan PBL atau PJBL, sah-sah saja. Nah, tapi kan itu yang mana kira-kira materinya itu tidak terlalu sulit bagi siswa. Kira-kira kalau di kelas 9 sendiri, materi apa yang menurut Ibu sulit buat siswa? Kayaknya report ya. Report ya? Iya. Kalau PJBL sendiri kan tadi berbasis proyek, artinya siswa harus memproduksi sesuatu produk ya, gitu ya, menghasilkan satu produk sebagai hasil dari pembelajarannya. Nah, kalau problem learning itu kan berbasis masalah, berarti nanti sudah ada sesuatu yang dihasilkan dulu untuk dijadikan permasalahan. Jadi saya kemarin itu ada menonton sebuah video itu di Bandung juga, tapi dia guru akuntansi. Nah, itu berhubungan dengan neraca saldo. Nah, masalah yang muncul di situ adalah jurnal neracanya itu terdapat kesalahan antara debit dan kredit. Jadi
problem based learning itu nanti kita berikan suatu misalnya ibu kalau report teks ada teks report atau bentuknya video report begitu. Dan anak-anak disuruh menganalisis dulu. Anak-anak suruh menganalisis kira-kira apa yang mereka lihat dari teks itu. Ketika problem based learning mereka kan nanti dikelompokkan juga dalam beberapa kelompok. Mereka untuk menganalisis masalahnya, kemudian mereka berusaha untuk memecahkan permasalahan itu. Itu kalau menurut saya problem based learning itu. Jadi bukan mereka menghasilkan sesuatu produk, tapi kita sudah berikan suatu misalnya kita rekam produknya, tapi mereka suruh temukan, mereka menganalisis dari apa yang mereka lihat bersama kelompoknya, mereka tulis, kemudian mereka bincangkan bersama-sama, mereka paparkan. Mereka pasti paham kalau mereka diajak untuk berpikir secara kritis atau higher thinking, mereka bisa menemukan masalah apa yang mereka dapatkan dalam teks itu. Kemudian mereka cari solusinya bersama-sama, mereka presentasikan apa yang mereka telah dapatkan penyelesaian dari permasalahan itu. Begitu, Bu. Iya. Ya, terima kasih penjelasannya, Bu. Saya coba. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam, Ibu. Malam, Pak. Ini pertanyaannya ini melanjutkan dari pertanyaan dari kamu. Malam, Mudin. Simulasi digital ya? Apa ini adalah di zaman revolusi 4.0 kan kita ini kita kan membantu kita. Itu berikutnya ini kan karena semua PDM dibentuk untuk melibatkan berbasis ICT. Hanya dengan pemahaman interaktif teaching dan authentic material, bisa ada apa namanya video atau dalam aplikasi yang melibatkan penonton atau dengan ini yang mungkin bisa diketik Pak pertanyaan poinnya karena suara Bapak tidak terlalu jelas terdengar di sini. Barangkali ini kan kalau misalnya ada contoh video atau apa, ini di mana di mana untuk video atau bentuk ini contoh pelajaran interaktif ini. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, sebenarnya pada saat kemarin di Camshore kita ada lakukan ini interaktif teaching ini bersama fasilitator, tapi memang rekaman videonya belum sampai di kita sebagai peserta. Untuk videonya sendiri, mungkin kalau di YouTube kita bisa lihat banyak juga guru yang sudah menerapkan interaktif teaching ini. Jadi menggunakan Energizer, games itu bisa berhubungan dengan materi yang disampaikan, bisa juga tidak berhubungan. Jadi bisa games itu hanya untuk memancing ke semangat siswa untuk belajar lagi, melanjutkan pembelajaran itu. Bisa juga menggunakan teaching aids tadi. Jadi ada aplikasi yang dipakai, misalnya kalau kayak kita kan sering pakai menggunakan foto. Jadi intinya adalah keaktifan kita sebagai guru yang membuat siswa juga lebih aktif daripada kita gitu. Student center. Jadi seperti SOR itu sendiri kepanjangannya adalah SOR, Student Center, Minded, Active, and Reflective. Mungkin untuk videonya nanti kita bisa share belakangan kali ya. Kalau untuk sekarang memang kalau video yang kemarin belum ada.
Nanti mungkin akan bisa saya cari dulu video yang interaktif teaching-nya menggunakan interaktif teaching seperti yang tadi saya paparkan. Atau tadi apa kok authentic materials ya? Authentic materials. Authentic materials kalau untuk authentic materials, authentic materials itu sendiri di sini nih. Ya. Ini ada penerapannya. Saya buka. Nah, yang saya contohkan saja salah satu penggunaan authentic materials yang kemarin ditawarkan di dalam Camshore. Jadi kami dibagi dalam beberapa kelompok. Pengelompokan nama itu sudah dari awal karena kita diberikan bed nama yang di belakangnya itu sudah terdiri dari pembagian kelompok berdasarkan nama makanan daerah, kemudian nama planet dan lain-lain itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, pada saat itu fasilitator menawarkan jenis benda yang berbeda ditutup oleh jadi seperti makanan yang dihidangkan. Kemudian saat kita buka, kita lihat benda-benda yang berbeda-beda. Contohnya kamera digital, mobile phone, kemudian bisa juga kayak minuman botol atau apa saja. Jadi itu bisa kita terapkan di pelajaran di siswa kita. Nah, apa yang bisa mereka gunakan untuk itu dalam topik yang kita sajikan di dalam kelas. Misalnya pembelajarannya kita tentang pembelajaran kita topiknya apa ya? Teks. Misalnya kita teks deskriptif. Ketika mereka dapatkan bendanya adalah kamera digital, mereka harus berpikir kamera digital ini bisa dipakai untuk deskripsi teks dari segi mananya. Jadi kalau untuk videonya sendiri kan memang harus cari detail dulu ini, karena setiap guru pasti menggunakan authentic material dalam membelajarkannya kan. Gitu. Secara tidak salah bahkan kita sendiri juga kadang menggunakan itu, tapi mungkin kita tidak terlalu fokus ke situ. Ini ini yang tadi ya? Iya, ini penjelasan dari Pak Dilan tadi. Oh iya. Ini untuk menjelaskan pertanyaan yang dari Pak Lahudin. Oh ini lesson plan nih. Lesson plan yang beliau dapatkan di UPI tadi. Ya, ini materi. Ya, ini contoh sharing lesson plan yang Bapak tadi dapat di workshop dengan dosen UPI. Mungkin Ibu juga. Ya. Ini ada pertanyaannya lagi, Bu. Authentic material itu apakah bisa disebut media pembelajaran yang digunakan? Iya. Dari Pak Wahyu. Ya Pak Wahyu, apakah itu bisa disebut media pembelajaran yang digunakan? Apakah itu bisa disebut media pembelajaran yang digunakan? Ya, ini termasuk media pembelajaran tapi bukan dikhususkan untuk pembelajaran. Materi yang dapat di sekeliling kita bisa kita pakai untuk pembelajaran kita. Apakah itu bisa disebut media pembelajaran yang digunakan? Ibu, ini kira-kira bisa nggak memaknai? Kalau menurut saya, authentic material yang dimaksudkan itu materi apa ya? Materi yang kita gunakan, apa yang bisa kita gunakan di lingkungan kita pada saat kita membelajarkan anak.
yang bisa membantu kita untuk sumber-sumber belajar mereka, termasuk itu lingkungan, bahan-bahan yang didapat dari internet, koran, maupun media-media yang lain, sumber-sumber belajar yang lain. Itu menurut saya kalau autentik materialnya. Iya. Iya, gimana Bu? Iya. Itu menurut saya. Nah, Jadi semua bahan yang bisa kita gunakan untuk mempermudah peserta didik kita mendapatkan materi-materi pembelajaran, sumber-sumber penunjang yang digunakan dalam pembelajaran itu. Iya, boleh. Jadi misalnya kan kalau dalam textbook itu kalau ada pembelajaran teks naratif biasanya kan teksnya tentang maling kundang gitu ya. Tentang naratif teks tentang maling kundang, cerita tentang apa sih namanya lagi, cerita tentang legenda yang lain ya. Nah, kita membelajarkan anak tentang naratif teks, mereka tidak hanya melihat isi teks dari buku teks itu. Jadi misalnya kita temukan yang lain. Misalnya ada di rumah buku cerita apa dari koran, mereka kutip tuh, mereka ambil. Tapi itu tadinya tidak hanya ditujukan untuk bahasa Inggris, bisa saja itu materinya bahasa Indonesia. Atau cerita naratif teksnya, misalnya mereka temukan dari radio, mereka dengar, kemudian mereka rekam tuh yang ada di radio begitu. Jadi tidak dikhususkan untuk pembelajaran kita berbahasa Inggris itu sebenarnya, tapi bisa kita pakai itu. Bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Ya Allah, narasumber yang peserta sedang kita siapkan sertifikat yang ditanya oleh ketua sistem Inggris dan kode Indonesia MPIG. Ini dari ownernya. Dari ownernya sadar Bu. Alhamdulillah ya Bu, musiknya malam ini Terima kasih. berjalan dengan baik. Bapak-bapak ibu-ibu yang lain yang ingin sharing mengenai interactive teaching atau pembelajaran yang lain, ada model-model yang boleh lah kita share juga di sini. Kita masih punya bapak ibu di sini juga. menit ke depan ya. Kita masih punya waktu kok, Bapak Ibu, silakan yang mau sharing. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Yang ingin berbagi, Pasti Bu Mariana kayaknya ya, ingin menambahkan, silakan Bu Mariana. Bu Mariana, masih monitor. Ini yang dimaksudkan Bu Zakia? ya. Ya, ini kan dari Pak Dirlan tadi memperjelas pertanyaannya ke mungkin yang diminta untuk interaktif teaching dalam bentuk digital itu barangkali minta link web atau blog apa yang mungkin yang ditanya kalau itu ada nggak? Video interaktif teaching atau tentang interaktif teachingnya? Tentang interaktif teaching ini katanya. Teachingnya? Iya, tentang interaktif teachingnya. Salah satunya tadi saya sudah share di sini, tunggu ya. Tadi saya ada share seri interaktif teaching kan. Untuk linknya, link tentang interaktif teaching itu tidak ada, tapi beberapa materi ada tentang interaktif teaching ini. Mungkin saya bisa masukkan ke dalam Google Drive ya. Oh iya, boleh. Saya bagikan gitu ya. Iya. Dibikin dia dalam video bisa itu Ada lagi tambahan dari Pak Wahyu. Ya. Ya.
Salam kenal Bun, mohon maaf, saya Dewi dari Bali. Mohon maaf baru gabung karena baru pulang dari rumah sakit, ini menarik juga, tetapi bisakah mohon di Halo? Ya. Ya. Halo? Ya. Mohon maaf, baru gabung. Bolehkah sedikit dijelaskan inti dari metode pembelajaran ini, Bun? Ya. Interactive teaching ini sebenarnya adalah cara pembelajaran kita yang untuk membuat siswa itu aktif. Jadi interaktif teaching itu adalah dua arah antara kita dengan si partisipan, yaitu peserta didik, membuat mereka itu saling bisa sesama partisipan. Kemudian kita juga itu jadi saya paparkan sedikit ya nih. Ya, di awal ya, saya ini ya. Tunggu dulu deh. Ini kayaknya masalah deh sinyalnya. Sorry ya, Bu. Ini kayaknya belum masalah sinyal saya. Oke Bun, sambil melanjutkan sambil menunggu tampilannya, apakah ini harus berbasis? Ibu Dewi, sedikit audionya. Gimana Bu? Apakah harus berbasis? Silakan. Harus berbasis IT. Oh tidak Bu, tidak. Jadi IT itu hanya bagian dari aids yang bisa kita gunakan dalam penerapan interaktif teaching ini. Jadi tidak harus, karena terkadang teknologi sendiri kan get trouble saat kita memakainya. Jadi kita tidak harus menggunakan teknologi. Namun karena kita berada di pendidikan 4.0, alangkah lebih baik jika kita menggabungkan penggunaan IT dalam pembelajaran interaktif ini. Karena anak-anak sendiri yang zaman sekarang, tapi disesuaikan juga dengan kondisi sekolah kita ya Bu. Kalau misalnya sekolah kita memang agaknya kurang jaringan internet, tidak apa-apa diminimalisir untuk penggunaan teknologinya. Tapi anak-anak saya rasa punya Android di sekolah, jadi bisa dimaksimalkan dengan penggunaan Android. Ini Ibu bisa lihat layar saya nggak? Kosong ya? Ada ya. Ada sekarang. Ini Bu tadi ya intinya ya. Jadi interaktif teaching ini cara mengajar kita yang interaktif. Jadi sebenarnya metode-metodenya banyak di dalam sini bisa kita pakai. Jadi interaktif teaching ini sebenarnya bukan metode ya. Interaktif teaching ini adalah konsep pembelajaran yang mau kita tawarkan di kelas, interaktif teaching. Jadi di dalamnya itu seperti ini. Mengajar itu tidak sekedar menyampaikan materi. Really is not teaching. Jadi memberitahukan kepada siswa itu tidak sekedar mengajar, tidak sekedar mendengarkan, tapi lebih dari itu, maknanya meaningful. Kemudian engage participants in learning activities. Jadi merangkul semua partisipan dalam kegiatan pembelajaran yang bisa mengarahkan mereka itu ke pemahaman tingkat tinggi. Jadi interaktif teaching bukan sekedar kita main-main, kasih games, mereka senang, tapi games itu atau penggunaan teaching aid itu kita pakai di dalam kelas untuk mengiring mereka untuk bisa ke level pemahaman tingkat tinggi. Jadi kalau kita sebutnya HOTS ya Bu, Learning Skills gitu kan. Kemudian a two-way process of active participant. Jadi proses dua arah antara nanti keaktifan dari partisipan itu dengan sesama partisipan juga sesama
partisipan dengan yang bisa memateri konten dari materi pelajaran yang disampaikan. Itu Bu. Oke, kalau saya tangkap intinya sebetulnya sih pembelajaran antara guru dan siswa ini boleh menggunakan media pembelajaran apapun ya Bu ya. Yang penting jadi interaktif teaching ini ya antara guru dan partisipan. Jadi terserah dengan model kita mau menggunakan apa, yang penting bisa diterapkan di sebuah kelas kan gitu ya. Benar. Iya. Cuma karena kita memang berbasis 4.0, jadi mau nggak mau kita memang berusaha untuk ke sana gitu ya. Oke. Karena siswa milenial ini kan Bu, kalau di sekolah kan sudah katanya yang berbasis begitu, mereka lebih cepat dia menariknya untuk belajar ketimbang yang kita buat konsep yang konvensional kan, hanya sekedar media-media biasa. Tapi tidak ada salahnya juga kadang kita bawa mereka keluar kelas untuk langsung yang tadi saya bilang authentic materialsnya, kita suruh mereka menjelajah lingkungan sekolah untuk mendapatkan media yang bisa kita pakai untuk pelajaran kita. Jadi contoh salah satu games yang bisa dipakai adalah scavenger hunt. Tadi di sini saya ada bagikan drive untuk authentic materialsnya. Mana ya? Ini. Jadi saya share di kolom itu aja bisa kali ya. Ini contoh authentic materials dan game atau energizer yang bisa dipakai di kelas. Jadi ada namanya scavenger hunt. Ini saya bagikan di kolom chat saja kali ya. Boleh pun nanti saya simpan linknya. Iya, di room chat saja. Di room chat. Tapi kok ada susah ini dia. Ini. Ya. Ini masih yang drive yang tentang authentic materials, yang interactive teachingnya belum saya masukkan ke drive untuk materi interactive teaching. Begitu Bun, terima kasih banyak. Iya. Mohon izin jawaban saya kalau belum memuaskan. Masih ada beberapa. Dari Pak. Interaktif itu interaktif itu interaktifnya apakah sebatas dialog antara siswa, maksudnya suasananya dibuat dialogis antara siswa dengan guru mungkin. Bagaimana kalau siswa cenderung pasif? Iya. Dari Pak Wahyu. Iya, kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, di sini mana tadi ya? Nah, ini kan, ini tadi kan saya katakan adalah bagian yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan interactive teaching. Jadi sebelum melakukan interactive teaching ada before teaching. Maka di sini ada salah satunya adalah what will the student be doing during the lesson? Apa yang akan siswa lakukan selama pembelajaran? Jadi yang namanya interactive teaching bukan sekedar dialog. Kalau dialog saja saya rasa namanya conversation ya. Justru di sini adalah di sinilah tantangannya buat para guru melaksanakan interactive teachingnya, mulai dari memberikan topik kepada siswa, menyampaikan topik apa yang akan dipelajarkan di dalam kelas pada saat itu, kemudian penerapan dari penggunaan teaching aids, mengajak siswa untuk aktif dengan pembelajaran yang kita tawarkan, bisa dengan daya tariknya tadi, teknologi, atau penggunaan games atau energizer, disesuaikan dengan topiknya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, misalnya scavenger hunt tadi, saya mengajak siswa saya berikan beberapa dalam satu bentuk word, saya berikan tema-temanya, kemudian saya bagikan di grup WA. Nah, siswa sebelumnya sudah diajak dulu untuk duduk dalam kelompoknya, kemudian diberikan instruksi. Yang saya tadi paparkan adalah ketika kita berikan instruksi untuk melihat interaktifnya di mana, tidak hanya menanyakan kepada siswa
apakah sudah mengerti? Apakah sudah mengerti? Mereka jawab, sudah, iya baik, kerjakan. Nah, itu tidak interaktif. Nah, yang dikatakan interaktif adalah ketika kita tanyakan ke siswa sudah mengerti, coba apa yang kamu mengerti? Coba jelaskan tadi step-stepnya apa saja. Nah, itu namanya interaktif. Nah, kemudian mereka mulai proses dengan kelompoknya mengerjakan apa yang telah kita berikan tadi kepada mereka, kemudian menggunakan media tadi, WA. Mereka bisa ambil picture, mereka bisa record suara, itu salah satu contohnya gitu. Oh, ini nggak bisa dibuka ya link drive-nya? Saya belum coba sih. Belum saya share apa ya itunya? Coba ya. Bun, ini kalian ya sambil nunggu. Ya. Ini pertanyaan lanjutan dari Ibu Erma. Bu Erma ya. Apakah bentuk atau tampilan harus berbentuk paragraf atau tabel? Ini tampilan yang mana ya? Ibu Erma mungkin bisa bertanya langsung. Halo, Bu Erma, mungkin bisa bertanya langsung ke Bu Sakihanya. Tampilan yang mana maksudnya ini? Bentuknya harus berbentuk paragraf atau tabel. Bolehkah jika disajikan dalam bentuk mind map? Grupnya. Ya Bun, itu juga linknya belum di Google Drive, jadi belum bisa dibuka. Belum bisa diakses ya? Ya. Ini sedang saya coba. Halo Bunda, saya Bu Kemudian Erma. Halo, ya. Ya. Bu Erma, ya silakan Bu. Selamat malam dan terima kasih menyampaikan dulu di tahun 2019 pernah mengikuti kegiatan seperti ini dari kementerian, tapi dirinya itu bentuknya itu mind map Bunda. Artinya bentuk RPP-nya itu master plan-nya itu berbentuk mind map. Nah, apakah boleh di ini tampilannya itu tidak paragraf atau tabel yang tadi saya lihat dari tampilan Ibu tadi, tapi kami bikin berbentuk mind map dengan maksud biar lebih masuk ke PP lebih lengkap ya gitu. Iya. Mungkin yang dimaksud Ibu yang lesson plan tadi ya? Iya, sajian. Oh iya, itu boleh dibantu Pak Agus ya tadi ya? Pak Agus ya. Yang share tadi siapa? Pak Agus ya? Pak Agus kayaknya deh. Pak Agus? Ya, halo. Ya. Ya. Dibantu lesson planning tadi. Ini ada pertanyaan dari Bu Erma. Bentuknya bisa ditampilkan dalam bentuk mind map nggak? Tadi misalnya paragraf itu. Ya, sebenarnya sih terserah ini aja penggunaan daripada skenario itu sebenarnya skenario Bu bisa digunakan pakai teks, bisa pakai mind map. Jadi yang penting guru tahu langkah-langkahnya dan antisipasi prediksi dari respon siswanya. Itu Bu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, waktu kita masih tersisa 15 menit lagi untuk gimana? Ya, ini sampai setelan ya. Ya. Oke Bun, agak sedikit tertarik karena mohon maaf memang tidak menyimak, bukan tidak menyimak baru masuk itu tadi ada tugas kan lewat WA gitu Bun ya. Ya. Nah, itu gimana yang mudahnya mungkin rekomendasi kami kan dari tingkat SMP gitu ya. Nah, kan ini kalau WA kan bisa mungkin dipelajari di rumah dan sebagainya. Nah, ini bagaimana cara pelaksanaannya tadi mohon maaf karena tadi memang tidak ini. Bagaimana cara melakukannya itu agar bisa interaktif dengan siswa. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, kalau ini memang saya membuat itu di setiap kelas seperti
seperti pembelajaran misalnya conditional sentence kalau saya. Nah, siswa masing-masing menggunakan WA di dalam kelas. Mereka saya bagikan materi conditional sentence, kemudian mereka pahami, penjelasan sedikit saja. Mereka membuat contoh. Jadi itu bisa dipakai untuk mereka langsung dalam kemudian kalau yang lain salah atau benar tahu yang mana kebalikannya. Kemudian mereka bisa menggunakan WA itu lagi untuk membuat kalimat yang benarnya seperti apa. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau WA sendiri saya biasanya menggunakan itu anak-anak untuk memberikan pesanan mereka untuk record suara, mengirimkan di grup, kemudian menyuruh teman-teman yang lain untuk mengomentari apa yang telah dikirimkan masing-masing di situ oleh temannya. Itu salah satunya, Bu. Yang paling simpel ya dalam WA. Untuk WA ini Bunda pakai di dalam kelas atau istilahnya pekerjaan rumah kita jauhan kan gitu, atau bagaimana ini? Kalau istilahnya kalau hanya tidak kalau misalnya WA ini digunakan di dalam kelas kan lebih efektif kalau langsung bicara, menulis di depan dan sebagainya. Tapi kalau WA ini iya misalnya tugas rumah gitu mungkin baru banget begitu ya Bunda, atau bagaimana ini? Iya, jadi tidak selalu saya gunakan untuk di dalam kelas karena memang lebih efektif kalau untuk bahasa Inggris itu kan lebih ke speaking, mereka langsung berbicara. Nah, ketika memang membutuhkan waktu untuk di dalam kelas itu hanya sedikit waktunya lagi, kalau dipersilakan satu per orang untuk mengeluarkan jawabannya, maka akan harus waktu yang lama. Maka masing-masing di situ mereka langsung membuatnya di WA. Jadi mereka mengetikkan kalimat-kalimatnya di dalam WA, kemudian dikomentari. Bisa dikolaborasikan ketika mereka sudah mengetik di situ, hanya untuk melihat itu memang sebagai seperti tiket misalnya. Tiket. Jadi siapapun yang ada di kelas harus mengirimkan itu di dalam WA, kemudian bisa kita buat untuk sesi diskusinya dari WA. Jadi itu hanya memudahkan agar tidak menggunakan satu-satu kemudian dibagi-bagikan. Jadi setiap orang bisa melihat Androidnya, kemudian kita kolaborasikan dengan diskusi yang real gitu, Bu. Kalau saya jadi karena itu juga kan SMK kan memang tidak terkenal dengan Android kan begitu ya. Kalau saya memang sedikit terinspirasi Bun ini untuk WA ini, tetapi ini selebihnya adalah karena saya ingin mencoba interaktif ini dengan pekerjaan rumah begitu Bun. Nah, kalau misalnya saya menggunakan WA ini dengan pekerjaan rumah, karena kalau di sekolah SMP kan agak terkendala kan gitu ya. Nah, ini saran Bunda gimana saya Ibu Dewi, saya guru untuk bisa menggunakan penilaian ya, gimana cara penilaiannya kalau seperti itu? Untuk penilaian asesmen gitu maksudnya, Bu? Iya. Gini, kalau di kelas mungkin kalau para anak Android agak sulit kami karena masih SMP ya, kecuali memang titik-titik tertentu kami bisa mengizinkan begitu. Tapi misalnya untuk sesering mungkin saya gunakan untuk berbasis 4.0 biar juga anak tidak menyalahgunakan Android kan gitu ya. Anak lebih cenderung untuk menggunakan sosial media ini untuk pembelajaran. Nah, ini kira-kira sistem penilaiannya seperti apa Bun yang kira-kira bisa saya lakukan begitu? Karena misalnya per kelas 30 siswa, terus nanti mungkin 10 kelas. Nah, bagaimana caranya itu? Iya. Menurut pengalaman Bunda. menit lagi ya. Memang kalau kita last minute, oke. memang kita menghabiskan waktu kita untuk menilai setiap materi mereka, tugas yang mereka kerjakan di dalam karena grupnya banyak begitu ya Bun ya.
tapi kita bisa gunakan alternatif penggunaan aplikasi yang lain. Jadi misalnya Bunda membuat soal dalam bentuk quizzes.com, linknya diberikan di dalam WA, kemudian mereka mengerjakan soal di situ yang ada di link di WA yang dikirim oleh Bunda. Nah, nanti untuk nilainya sendiri, nilai itu sudah akan masuk sendiri ke email Bunda. Itu jadi sesuai dengan yang mereka jawab. Itu kalau yang bentuknya soal, ya bisa soal esai, bisa soal pilihan berganda. Bisa juga menggunakan website quiz creator ini, nanti linknya disampaikan di dalam grup WA. Setiap orang mengklik link itu kemudian menjawab soal, maka nanti nilai asesmennya sudah langsung balik ke kita. Namun kalau yang bentuknya seperti saya tadi, bentuknya kalimat, memang harus dikerjakan satu-satu, memang harus dinilai satu-satu. Jadi penilaiannya kita buat butir-butir penilaiannya tersendiri, namun kita lihat dari hasil yang mereka kerjakan di dalam WA itu. Memang melelahkan juga, Bun, kalau yang manual tadi saya bilang. Oke, nanti coba kita saling sharing, saling coba ya. Terima kasih Bun, karena memang sudah diingatkan tadi oleh Ibu moderator. Terima kasih, mohon maaf. Sukses. Dan saya tadi belum bisa membuat settingan ini. Ya, ini satu lagi. Bunda, nanti linknya kirim ke aku aja, nanti aku share ke grup-grup. Ya, boleh. Nanti saya atur dulu ini yang satu paket semuanya masuk di situ materinya. Ya, boleh disatukan kali ya. Iya, boleh disatukan materi. Masuk materi presentasi malam ini ya. Iya, baik. Oke. Ya, Bu, ini ada yang terakhir ya. Iya. Kita udah dikejar-kejar nih, 7 menit lagi. Iya, kejar lagi. Kira-kira apa yang menjadi kendala besar? Ini sebenarnya paling menarik loh, Bu. Iya. Dari pelaksanaan interaktif teaching bagi siswa dan bagi guru itu sendiri, dan bagaimana mengatasi kendala yang ada. Nah, ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu loh kayaknya tadi. Kira-kira apa yang menjadi kendala besar dari pelaksanaan interaktif teaching ini sendiri? Kendala terbesarnya adalah self motivationnya, menurut saya. Ya, mana motivasinya? Iya, motivasi itu bisa lahir dari siswanya, bisa dari gurunya. Gitu. Ada gurunya udah semangat, udah siapkan segala sesuatunya, memang muridnya tidak mau diangkat, tidak mau diajak untuk interaktif, ya itu kendala terbesar juga. Berarti nanti baliknya adalah ke gaya belajar siswa yang harus ditekankan dulu. Nah, kalau kebalikannya, siswanya sudah semangat, ingin belajar dengan metode baru, modul baru, tapi gurunya terlalu lelah untuk mempersiapkan semuanya, akhirnya dengan ala kadarnya saja dia masuk ke kelas, tidak menyiapkan apa-apa. Jadi saya rasa self motivation itu yang paling mendasar. Kalau masalah fasilitas, kalau kita bahas fasilitas sekolah, itu sudah masalah klasik saya rasa. Jadi itu memang sudah jadi pertimbangan untuk guru sendiri ketika dia membuat interaktif teaching, dia harus punya metode apa yang mau dia terapkan, menggunakan apa sih, karena fasilitas terbatas, jadi dia harus berpikir keras untuk itu. Jadi kembali ke self motivation, menurut saya itu, Bun. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kita malam ini. Di akhir sesi ini kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit. Mungkin dari Ibu Siti Sekia, sebelum menutup sesi ini, Ibu mungkin bisa memberikan kata-kata terakhir dari sesi ini, mungkin dari inti yang sudah di-sharekan tadi. Siapa tahu tidak menutup kemungkinan pas di akhir-akhir sesi ada yang baru ikut bergabung. Silakan, Bu. Iya. Inti dari yang saya sampaikan hari ini adalah seperti moto di camp, yaitu SHORE motonya, student centered, open minded, active, and reflective. Jadi kita sebagai guru itu harus menjadi guru yang SHORE ini, student centered, open minded, active, and reflective. Insya Allah kalau ini kita terapkan dengan baik, pembelajaran juga akan menjadi lebih menyenangkan, meaningful, efektif, dan kita juga merasa kita punya usaha yang tidak sia-sia. Walaupun penerimaan dari siswa mungkin berbeda-beda, tapi jelas adalah penyampaian dari kita sudah maksimal mungkin yang kita buat, dan kita doakan hasilnya baik untuk siswa.
ke depannya. Itu aja Bun. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya semua. Malam ini kita akhiri sesi untuk sadar 80. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya tutup sesi ini, kami yang bertugas malam ini, saya Arfiani Babai dari SMP Negeri 4 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, bersama Ibu Zaki yang telah memaparkan materi yang luar biasa. Terima kasih ilmunya, kita berbagi manfaat. Kami di IG dengan Sharing and Growing Together, sadar malam ini berbagi manfaat untuk Bapak Ibu semua tentang Kemsol ya. Terima kasih. Semuanya mohon maaf jika dalam pelaksanaan dalam kegiatan tadi selama kurang lebih 2 jam kita ada yang kurang berkenan, mungkin dari sinyal atau apa kendala yang kita dapati tadi, kami mohon maaf, yang bertugas malam mohon maaf, dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arfi. Bu Arfi malam ini pertama sekali menjadi host di Sadar. Terima kasih sekali Bu Arfi. Di bawah tapi luar biasa. Di bawah itu berhasil ya. Apalagi dari daratan gitu kan. Terima kasih Pak Arfi sudah hadir bersama kami di Sadar. Terima kasih juga yang satu alma mater sama saya Bu Siti Jati. Terima kasih sudah sharing ilmunya ya. Langsung muncul. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah berhadir. Kita juga yang terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Sadar IG. Minggu depan kita mau belajar tentang membuat video opening, baik yang offline maupun yang online untuk presentasi. Jadi Bapak Ibu jangan lupa gabung aja ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya langsung ditutup ya Bu. Kalau jadi moderator dan hostnya cukup absensi aja. Ini kemana Bun? Sudah di close-nya atau bagaimana? Sudah, udah ditutup. Iya. Jadi ini Orang bebas silakan. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak atas ilmunya. Terima kasih atas wadahnya. Saya masih ingin terus bersharing di sini. Saya itu kan yang rekod. Itu teh nggak cuma suara. Izin video-video itu sudah ada suara-suara di balik layar. Nanti pas kalau dibuka namanya buka ini mana lo? Lagi karena klik gitu. Jeng video nih. Nah, sapi record. Unik. Bun, udah Umi. Hostnya udah saya pindahkan ya. Ini masih pada batas. Masih pada bertahan ya. Bun,
Bunda Umi masih mendengar? Izin live ya Bunda. Bapak Ibu yang masih ingin ngobrol dengan Pembawa barang. Yang jajan ini Mister. Adi udah air kan nih? Roti ini dia kan. Ya, ini buka dalam Adi. Dan Adi putih mukanya. Itu Idea 004 Idea. Bang, Adik-adik si Ahmad juara 1. Dia kok di juara 1 Bang dia. Ada apa? Main catur. Afrikannya kayu bola jago bandel. Mana ada dia bandel, dia tuh pintar tau di.